Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pemirsa An-Naba TV rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat berjumpa kembali melalui channel YouTube An-Naba TV. Dan hari ini kita masih dalam suasana menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan pada tahun ini, tahun 1442 Hijriah. Dan kebetulan kita sudah berada di 10 hari yang terakhir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh rangkaian ibadah kita selama bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan dengan puasa yang 1 bulan ini dapat mengantarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Saudara-saudaraku pemirsa An-Naba TV rahimakumullah. Alhamdulillah saat ini saya berhasil mengundang salah seorang tokoh nasional yang kebetulan beliau adalah seorang mantan diplomat senior di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, yaitu Abang Anda Haji Abdul Mun'im Sarjana Hukum MH. Nah, 15 menit ke depan kita akan berbincang-bincang dengan beliau seputar kiprahnya menjadi seorang diplomat, apalagi beliau adalah seorang diplomat yang dai, ya. Satu sisi beliau mengemban tugas sebagai seorang diplomat perwakilan pemerintah Republik Indonesia di luar negeri, namun di sisi lain beliau juga punya kegiatan lain, yaitu sebagai seorang dai, pendakwah sesuai dengan kapasitas yang beliau miliki. Mari kita sapa dulu tokoh kita yang satu ini. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, pemirsa, beliau ini selalu saya panggil Abang, ya. Kalau saya panggil Bapak mungkin terlalu formal karena kami ini sudah seperti abang adik. Jadi saya panggil Abang saja beliau karena dari dulu selalu dekat memanggil Abang. Nah, kebetulan beliau juga sekarang sudah banyak kegiatannya di bidang dakwah, maka kita minta dulu beliau untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan Abang Anda. Terima kasih Ustadz Samsul Arifin Nababan, sahabat saya yang lama yang sudah saya rindukan. Hari ini kita bertemu di forum yang berbahagia ini. Nama saya Abdul Mun'im, ada marga saya Ritonga sebenarnya, tapi jarang saya sebutkan. Iya. Lahir tanggal 12 Desember 1960 di Medan, jadi saya anak Medan. Anak Medan ya, sudah 60 tahun lebih umur sekarang Bang ya? Enggak lebih, tapi udah 60 tahun. 60 tahun ya. Dan masuk usia pensiun, istri orang Minang, Yeni Gafar, dan anak saya ada 4. Satu di Bahrain sekarang, satu lagi di New York di PBB. Masya Allah. Yang 2 di Jakarta, tapi semuanya udah selesai sekolahnya minimal S2. Sebentar Bang. Anak Abang 4 orang. Ya. Yang pertama di Bahrain. Di Bahrain. Di Bahrain itu apa kegiatannya? Dia ngikut suami, dia sambil sekolah S3 di Malaysia, tapi suaminya itu kerja di Bahrain, orang Amerika tapi hafal Quran. Subhanallah. Yang kedua tadi di Amerika. Yang kedua di Amerika di New York, dia sebenarnya kerja di perwakilan tetap Republik Indonesia, seperti saya juga diplomat, tapi ditugaskan di PBB menjadi asisten presiden Majelis Umum PBB. Subhanallah. Berarti ada generasi Abang di Kementerian Luar Negeri ya? Alhamdulillah. Langsung di PBB ya? Ya, wakil Indonesia di PBB untuk membantu presiden. Ya, artinya ini sudah melebihi bapaknya nih. Pasti. Subhanallah. Katanya kan begitu, tanda keberhasilan seorang ayah, anaknya harus lebih dari bapaknya. Subhanallah. Jadi terus bukan, yang ketiga, yang keempat? Bukan saingan ya. Iya. Yang ketiga keempat Bang? 3 ke 4 itu dia udah selesai S2 di IUM Malaysia, yang nomor 3-nya perempuan namanya Marwah. Nah. Dia lahir di Makkah waktu itu. Masya Allah. Alhamdulillah skripsi tesisnya ya dicetak juga di Malaysia. Subhanallah. Kemudian yang keempat S2 juga selesai di ITB. Di ITB? Ya, namanya Malik Abdul Aziz. Masya Allah. Wah,
Pemirsa Anda TV rahimakumullah, kalau kita lihat nih biografi beliau dan keluarga ini sangat luar biasa, membanggakan sekali ya. Beliau seorang mantan diplomat, 35 tahun beliau menjadi diplomat senior di luar negeri, dan sekarang ada generasi beliau, anaknya bertugas di perwakilan Republik Indonesia di PBB. Subhanallah. Ya, di perwakilan Republik Indonesia di New York, tapi Ya. ditugaskan jadi asisten di PBB. presiden di PBB. Subhanallah. Baik Bang, ini saya yakin pemirsa sangat penasaran dengan tugas Abang yang sangat ya luar biasa ini, mengemban tugas negara. Abang kan 35 tahun menjadi diplomat, ya kan? Ada berapa negara Abang ditugaskan oleh pemerintah kita? Pertama di Jeddah tahun Pertama 90, di Jeddah. terus di Sudan, Di Sudan, Khartoum, terus di India, iya, di Mumbai, iya, kemudian di Oman, Oman, iya, ya di Oman buka perwakilan, kemudian di Yaman, iya. kemudian di Frankfurt Jerman. Terakhir ini. Tapi di antaranya itu pernah juga jadi pasukan Dewan Keamanan PBB, kontingen Garuda Dop 3A ke Libanon Selatan. Iya. Setahun di sana. Berarti Abang dapat dapat pangkat dong jadinya. Ya waktu itu dikasih pangkat tituler Letkol. Letkol. Tapi sekarang karena golongan saya 4D, Iya. itu bisa Brigjen udah. Kesetaraan. Subhanallah. Tapi saya sekarang karena veteran angkatan 45 kan sudah mulai habis sebagainya, undang-undang baru veteran, ada veteran perdamaian. Jadi saya termasuk anggota veteran yang nanti boleh dikuburkan di makam pahlawan. Subhanallah. Luar biasa, bangga sekali menjadi Abang Haji Abdul Munim ini, Masya Allah. Dan ada satu ciri khas yang Abang miliki yang mungkin kurang dimiliki oleh para diplomat yang lain ya Bang ya. Abang ini saya dengar dimanapun Abang bertugas di luar negeri selalu ada kegiatan sampingannya, bahkan mungkin yang utama itu ya, yaitu berdakwah. Ya. Ya. Kalau boleh tahu bagaimana Abang ini membagi waktu untuk sebagai seorang diplomat, perwakilan pemerintah di luar negeri, dan menjadi seorang dai di sisi lain? Sebenarnya tugas dai bukan tugas di luar diplomat, itu bagian dari tugas diplomat. Oh, dalam begitu. rangka pembinaan masyarakat Indonesia di luar negeri. Masya Allah. Kebetulan saya punya sedikit ilmu tentang agama, berarti itu suatu kelebihan untuk membina masyarakat Indonesia yang lebih baik, yang lebih dekat lagi. Subhanallah. Jadi dengan siraman rohani yang diberikan orang Indonesia di luar negeri, kita ingatkan supaya patuh dengan peraturan setempat karena kita berada di negara orang. Supaya tetap menjaga agama, jangan ikut larut dengan budaya setempat. Nah, kemudian junjung tinggi nama keharuman nama Indonesia. Melalui majelis dakwah inilah lebih efektif lagi penyampaian itu, dan itu tugas diplomat. Jadi tidak ada terpisah antara dakwah dengan diplomat, itu tidak. Justru dakwah ini memperkuat posisi saya sebagai diplomat di dalam membina masyarakat Indonesia dan membangun hubungan diplomasi dengan masyarakat lain. Misalnya di India. Iya. Di India itu masyarakat Indonesia sedikit di Mumbai waktu itu, konsulat Indonesia. Tapi di sana kan ada Zakir Naik. Iya, betul. Nah, bapaknya Karim Naik. Iya. Saya dikenalkan dekat, anak saya pun sekolah di sekolah dia. Iya, Bang. Kemudian masyarakat Muslimnya itu banyak di India. Nah, saya sebagai diplomat nggak boleh berpidato berceramah karena saya bukan sebagai juru bicara. Kalau untuk ke dalam boleh karena membina masyarakat Indonesia. Betul. Tapi kalau untuk keluar saya diundang jadi imam, baca Quran. Kan saya pernah belajar baca Quran, jadi misalnya lagu-lagu. Masya Allah. Kemudian muazin. Itu diumumkan kalau iftar party, namanya iftar party di sana ada 3.000 orang buka puasa bersama. Iya. Nah, diumumkan hari ini yang memimpin sholat kita konsul dari Indonesia. Subhanallah. Nah, itu kalimat itu memberikan citra baik buat Indonesia. Subhanallah. Pak Karim Naik, bapaknya Zakir Naik, setelah sholat itu dekati saya, dibilang begini, itu diplomasi yang luar biasa. Hanya berapa kata dibilang tadi, diplomat Indonesia yang mengimami kita, konsul Indonesia. Itu kami udah terbayang. Memang benar Muslim di Indonesia terbesar dan konsulnya aja bisa jadi imam. Kesan itu yang lahir dari kegiatan dakwah saya itu. Jadi positif sekali.
Karena itu saya menganjurkan kepada generasi muda, jangan menganggap dakwah ini terpisah dari kegiatan diplomasi. Justru ini penguat diplomasi kita untuk melakukan people to people contact. Iya. Antara satu dengan yang lainnya itu menggunakan agama itu paling efektif untuk mendekatkan hati ke hati sesama muslim, dan juga respect antara yang muslim dengan non muslim. Betul. Dan saya dengar abang ini kalau di Kementerian Luar Negeri, apalagi di kalangan para diplomat, abang lebih dikenal sebagai seorang ustadz ya. Ya, jadi abang dipanggil ustadz gitu, kiai gitu kan, daripada seorang diplomat. Nah, itu bagaimana abang dulu membangun image itu pertama kali? Ini Ustadz tahu juga ya, rupanya mengamati saya juga rupanya. Ya, jadi begini, begitu saya masuk di Departemen Luar Negeri, saya nggak menyembunyikan diri. Saya sebagai pendakwah karena saya dari umur 13 tahun sudah mulai masuk belajar agama ini, kemudian berdakwah itu udah dari umur 15 tahun, udah mendarah daging dan bagian dari diri saya. Jadi begitu saya masuk di Departemen Luar Negeri, waktu mendaftar aja pun saya bilang, Bu, saya ini sering ceramah-ceramah di masjid. Oh, kalau gitu cari rumah dekat rumah saya lah, di masjid. Katanya dicarikan langsung ibu itu. Nah, di masjid itu saya gerakkan remaja masjid, komplek Deplu di Gandaria Selatan itu di. Masya Allah. Begitu bergerak remaja masjidnya dari yang dia malu jadi berani. Banyak di antara remaja masjid yang saya bina itu masuk jadi pegawai Departemen Luar Negeri. Iya. Nah, jadi sejak itu dikenal lah komplek yang lain dengar. Akhirnya mengundang saya, kami juga perlulah dicerahkan katanya. Akhirnya saya sebelum berangkat penempatan pertama tahun 90, saya masuknya 86. Iya. 90 saya udah dari komplek Deplu ke komplek Deplu itu udah memberikan dakwah kemana-mana. Makanya itu saya dikenal sebagai pendakwah. Di Deplu pun waktu itu belum ada masjidnya. Iya. Ruang serbaguna dijadikan masjid. Sholat Jumat saya dijadikan khotib di situ. Kemudian di Pusdiklat belum ada masjidnya karena kami rajin sholat. Kata Kapusdiklatnya, kita dirikan musola ya, masjid ya. Oke. Nah, kita lah yang mengisi kegiatannya. Karena itu saya jadi lebih dilihat dari ustaznya daripada diplomatnya. Luar biasa Bang. Jadi gini, tadi kan Abang mengatakan bahwa kegiatan diplomat dan dakwah itu terintegrasi ya. Terintegrasi, satu kesatuan itu. Nah, tadi kan Abang menceritakan di antara tugas-tugas kenegaraan Abang menjadi diplomat di berbagai negara. Saya lihat tadi kan sebagian besarannya di Timur Tengah. Tentu kalau Timur Tengah kan tidak asing lah dakwah ini. Nah, terakhir Abang kan pernah di India, kemudian dan terakhir sekali Abang menjadi diplomat di Frankfurt ya, di Jerman. Bagaimana Abang di tengah-tengah sekarang isu tentang dakwah Islam ini di kalangan masyarakat luar, kan kesannya dakwah ini ya sangat menakutkan gitu kan. Banyak image tentang Islam ini yang radikal, yang ekstrim, yang teroris, macam-macam. Bagaimana Abang bisa membawa misi dakwah di masyarakat luar begitu untuk mengenalkan kepada mereka bahwa Islam itu sebenarnya tidak seperti yang mereka tuduhkan. Bagaimana Bang? Ya, ini pertanyaan bagus sekali nih untuk mencerahkan masyarakat juga ya. Agama itu kalau dipolitisasi bisa dibuat baik citranya, bisa dibuat jelek, tergantung selera orang yang mau mencitrakan itu. Kita kadang-kadang heran kalau di Indonesia dicitrakan buruk dakwah ini, berarti merugikan diri sendiri. Dan kadang-kadang yang melakukan itu orang Islam sendiri, kita perlu pertanyakan maksud dia apa. Padahal Islam ini menguntungkan bagi semua orang dimanapun berada, di Indonesia maupun luar negeri. Di luar negeri ya, saya cerita terakhir aja. Saya di Frankfurt, Jerman. Di sana kan banyak Islamfobia. Tapi sebenarnya nggak banyak sekali, itu hanya koran aja yang menceritakan. Pada dasarnya orang respect sama Islam. Itu kalau di Frankfurt ya, nggak sampai 5 menit itu ada pasti akan terlihat pemandangan orang pakai jilbab, baik sendiri maupun rombongan, nggak ada yang ganggu. Kemudian tumbuh di mana-mana makanan halal, restoran halal. Malah orang senang, yang nggak Islam pun belanja ke situ. Kenapa? Halal itu termasuk hygiene juga, terpelihara kebersihannya, toyibnya itu mengikut di dalam halal itu. Nah, jadi Islamfobia itu pun hanya isu-isu yang dikembangkan, isinya tidak. Orang Jerman itu respect sama orang Islam. Kemudian masyarakat Indonesianya yang di sana itu kalau malam 10 terakhir Ramadan itu penuh masjid kita Ustaz. Subhanallah. Makanan berlebihan. Nah, iktikaf gitu ya? Iktikaf gitu. Saya juga mulai heran. Saya barangkali kehilangan jamaah di Jerman ini.
Karena di sini orangnya kan sekuler, individualis, materialis dan sebagainya. Ini akan terpengaruh. Ya sisi lain memang mereka ada di alam itu, tapi sisi lain kerinduannya sama Indonesia, kerinduannya sama agama Islam, kerinduannya beribadah itu luar biasa juga. Masya Allah. Jadi kalau boleh tahu misi-misi dakwah abang di luar negeri itu hal apa yang paling banyak abang tekankan kepada komunitas muslim di sana, baik Indonesia maupun orang-orang di luar Indonesia? Saya kan lebih ke Indonesia. Iya. Kalau ke luar Indonesia itu sifatnya individu. Iya. Jadi kalau yang ceramah umum ke masyarakat Indonesia itu kan beda-beda pengetahuannya. Betul. Tapi yang paling saya tekankan bagaimana mereka supaya paham bahwa mencintai Allah itu nomor satu. Masya Allah. Dengan cinta kepada Allah itu efeknya akan membawa kebaikan bagi semua ajaran agama. Jadi saya tanamkan nomor satu tauhid dulu. Alhamdulillah. Baik bang, tidak terasa kita sudah di penghujung bincang-bincang kita ini. Waktu kita sangat terbatas dan sangat menarik sekali pengalaman abang sebagai pejabat, diplomat dan juga menjadi seorang dai yang tentunya ini sangat langka. Dan terakhir sekali ingin saya tanya kepada abang, banyak nggak diplomat-diplomat Indonesia ini seperti abang yang punya misi dakwah gitu? Ya ini terus terang ya, kalau saya perhatikan yang mau menampilkan diri sebagai pendakwah itu agak sulit mencari. Sulit ya. Padahal di antara kami itu ada yang basic sekolahnya dari pesantren dan dari UIN, bahkan ada yang tamatan dari Mesir. Masya Allah. Nah, tapi ketika dia jadi diplomat, tidak meneruskan misi dirinya sebagai pendakwah. Oh begitu ya. Nah, tapi mudah-mudahan paling tidak dia tidak melakukan hal-hal yang aneh. Tapi harapan saya ke depan ini mungkin ada something ya, ada sesuatu disembunyikan. Ke depan ini nggak ada lagi itu. Ayolah, marilah kita berdakwah, karena dakwah ini salah satu kegiatan diplomasi kita yang sangat efektif untuk mengajak baik internal orang Indonesia maupun dengan orang yang bangsa lain yang seagama. Itu luar biasa. Termasuk juga yang beda agama, mereka harus saling respect. Apalagi kita memang muslim terbesar di dunia, mereka memberikan respect yang baik kepada kita. Karena itu berdakwahlah terus. Nah, terakhir saya tambahkan, saya di Jerman itu ada komunitas Arab sama Turki. Oh begitu. Saya sholat sama mereka. Kadang-kadang saya suruh jadi imam, itu makin kagum dia. Kok bisa orang Indonesia jadi imam melebihi kemampuan kami, katanya ada orang Arab. Karena kita bacaan kita mirip-mirip orang Mesir, ada lagunya. Tapi kalau sebagian orang mereka itu kan cuma bisa baca tapi lagunya kurang. Jadi akhirnya kita dikagumi. Itu diplomasi yang luar biasa, untung buat citra Indonesia. Masya Allah. Pemirsa An-Naba TV rahimakumullah, rasanya kurang sekali waktu kita untuk berbincang-bincang dengan beliau ini, untuk menggali pengalamannya baik sebagai seorang diplomat maupun seorang dai di mana beliau bertugas. Subhanallah. Insyaallah bincang-bincang ini akan kita lanjutkan pada sesi yang lain. Semoga bincang-bincang kami tentang pengalaman beliau bisa memberikan manfaat kepada pemirsa sekalian, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bang Haji Abdul Mun'im yang sudah berkenan hadir ke studio kita An-Naba TV ini. Semoga dengan sharing pengalaman abang ini bisa memberikan pencerahan kepada pemirsa sekalian, sekaligus menjadi motivasi. Apalagi tadi cerita tentang riwayat keluarga, Masya Allah, sangat membanggakan sekali. Abang ini sebagai kepala rumah tangga, seorang mantan diplomat senior, kemudian anak-anaknya semua berhasil, bahkan ada terjadi regenerasi di Kementerian Luar Negeri yang sekarang sudah ditugaskan menjadi diplomat juga di New York, ya kan? Subhanallah. Mudah-mudahan nanti anak abang ini bisa sampai kepada duta besar lah minimal. Ya di masa mendatang. Dan dia juga jadi khotib kalau salat Jumat. Jadi khotib juga. Allahu Akbar. Saya kebetulan juga sering ceramah ke New York itu, jadi saya sangat terbayang di mana posisi PBB di Manhattan itu. Saya sering keliling lewat di kantor PBB itu. Alhamdulillah. Jadi kita doakan pemirsa, semoga keluarga beliau menjadi keluarga teladan, sakinah, mawaddah, warahmah, dan mari kita ambil pelajaran dari beliau membangun keluarga ini, dan semoga apa yang beliau sampaikan tadi bermanfaat kepada kita semua. Terima kasih sekali lagi Bang sudah bersedia hadir ke studio An-Naba TV ini.
Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya